Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo sobat Spatas, welcome to Spatas Podcast. Sebelum mulai, jangan lupa follow akun sosial media SMPIT Al-Mumtaz untuk kamu bisa dapatkan informasi menarik lainnya. Dan bersama saya Rudi, kita berada di program Kenal Lebih Dekat. Nah, di program Kenal Lebih Dekat itu apa sih? Kenal lebih dekat adalah kita pengen tahu, pengen kenal, pengen kepoin guru-guru ataupun karyawan yang ada di SMPIT Al-Mumtaz. Kadang kita tuh sekedar tahu guru kita pada saat di sekolah gitu kan. Padahal boleh jadi guru-guru kita itu punya sesuatu yang luar biasa yang perlu kita ketahui. Yang boleh jadi punya banyak inspirasi, motivasi-motivasi dari mulai perjalanan hidupnya gitu kan. Nah, jadi insya Allah dikenal lebih dekat ini mudah-mudahan menjadi sarana tontonan inspiratif bagi Ananda siswa SMPIT Al-Mumtaz ya. Selain tentunya kita belajar banyak di sekolah, kita juga perlu belajar banyak dari sosok-sosok guru kita yang inspiratif. Kita coba undang salah satu guru yang relatif sangat muda ya kalau bisa dibilang ya. Jadi guru termuda ya Ustaz ya. Kan udah lumayan tua. Oh iya. Beliau ngeklaimnya tua, padahal kelihatan kan dari wajahnya kan. Jadi nggak bisa bohong, masih muda. Hari ini memang udah waktunya pulang sekolah sebenarnya. Dan kita paksa culik beliau, kita paksa untuk tanya-tanya gitu ya. Dan alhamdulillah beliau bersedia. Siapa itu? Namanya adalah Ustadz Dehya Hafil SH. Nah, kita pengen coba cecar, kita pengen bongkar rahasia-rahasia apa yang ada di Ustadz Hafil dari mulai masa kecil ya, kita paksa gitu kan, kita bongkar masa lalunya semata-mata memang untuk memberikan pelajaran hidup yang luar biasa. Nah, bersama saya sudah hadir Ustadz Dehya Hafil. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ustadz Hafil nih? Insya Allah baik. Alhamdulillah baik. Baik ya Ustadz ya. Ini nggak apa-apa ya Ustadz ya, diculik dikit untuk podcast gitu ya. Nggak apa-apa. Sekali-sekali. Sekali, oke. Nggak sering kan. Kalau sering baru nggak boleh. Siap. Nah Ustadz Hafil nih, saya pribadi ya teman-teman, sebelum kita tanya lebih jauh, saya pribadi melihat Ustadz Hafil nih sosok guru yang luar biasa gitu. Dalam pikiran saya kalau dengar Ustadz Hafil tuh satu kata, loyal. Loyal. Amin, gitu. semoga jadi luar biasa. Loyal, kemudian orangnya tuh sangat ulet lah segala macam ya. Dimulai dari pertanyaan ringan dulu seperti biasa nih. Sebetulnya kalau boleh tahu aktivitas sehari-hari Ustadz, kesibukannya sebenarnya apa nih sekarang begitu kan? Kesibukan Bebas. atau setelah mengajar? Bebas. Oh. Sekolah, di luar sekolah juga ngapain? Mungkin kita pengen tahu Ustadz. Kesibukan sehari-hari ya tetap kerja, tapi pastinya pulang kerja kita beda-beda nih kesibukannya nih. Nah kalau saya nih balik kerja itu harus olahraga dulu nih. Wajib ada olahraga di setiap hari, itu harus ada. Nah itu gimana ya kalau saya tuh olahraga, padahal udah capek kan Ustadz, balik rumah tuh udah balik kerja. Beda capeknya. Gitu ya. Olahraga tuh lebih ke fisik sendiri, me time-nya sendiri. Iya. Justru jadi malah stres kan. Ada masalah apa, pikiran banyak, lebih ke olahraga tuh lebih fresh gitu. Jadi aktivitasnya tuh olahraga. Setelah olahraga pastinya main. Iya. Main apa nih Ustaz? Kalau saya tuh harus ada waktu bermain, jalan-jalan apa. Sama siapa Ustaz? Sama teman-teman. Sama teman-teman ya. Enggak melulu kerja pulang tidur, bangun kerja pulang betul tidur. Betul banget tuh. Harus ada waktu sendiri sama teman, waktu sama keluarga juga harus ada. Ustadz Hafil sebenarnya orang mana sih? Lahir di mana nih? Apakah memang orang Pontianak asli atau gimana? Asli Pontianak. Oke, asli Pontianak. Tapi kok ngomongnya kayak bukan orang Pontianak gitu ya? Pontianak asli. Iya. Ngomongnya kayak bahasa Indonesia lo gue. Enggak ya? Enggak. Nah, berarti lahirnya di Pontianak Ustadz ya? Lahir Pontianak. Nah, kalau bisa jelasin sedikit tentang pendidikan Ustadz, SD dari mana, kemudian SMP, SMA? Kalau lahir di Pontianak, SD saya juga di Pontianak 6 tahun nih Ustadz. Kemudian dari SMP, masih kecil saya kan, itu udah ke Yogyakarta. Nah, sendiri tanpa keluarga. Udah merantau Ustadz ya, SMP Ustadz? Udah merantau. Nah, mungkin dari situ saya besar di Yogyakarta. SMP, SMA sama di Yogyakarta satu sekolah.
kemudian ada ngabdi 1 tahun kayak magang gitu. Itu setelah SMP. Setelah SMA. Setelah SMA. 1 tahun saya di Banten, Cikande. Oke. Setelah itu baru saya lanjutin jenjang kuliah S1 di perguruan sekolah tinggi di Rosa Islamiyah di Jember. Di Jember. Kok jauh-jauh gitu Ustadz? Emang apa tujuannya Ustadz? Kalau kuliah nih, saya lebih ke apa ya? Pilih kuliah yang benar-benar saya mau. Nah, akan tetapi yang saya mau waktu itu bertentangan sama sifat saya. Saya tuh mikir kalau saya ambil ini di Yogyakarta, kuliah umum gitu, seperti apa kedokteran, kesehatan, saya pengen teknik. Cuma saya mikir kalau saya ambil kuliah ini nggak ada backup agama, habis saya nih. Saya kan orangnya kan waktu SMA kan lumayan banyak mainnya juga ya. Udah akhirnya saya putusin ke agama juga, saya kayaknya bisa lebih terbackup gitu. Ya udah saya ambil di Jember. Oh, itu kesadaran beragama, pentingnya agama untuk kita tuh SMA ya Ustaz? Nasihat dari bapak. Oh, luar biasa. Kalau ibu terserah pilih apa, bapak juga terserah. Tapi saran bapak pilih ke agama karena ada backupnya untuk hidup. Saya juga ada bekalnya kan. Ya udah ke Jember gitu. Nah Ustadz, sekilas tadi udah kita ketahui pendidikannya di mana dan ternyata beliau survival sekali. Nanti kita pengen tahu lah gimana suka dukanya sekolah di merantau Ustadz ya, gimana mungkin makan makan mie instan. Pasti beliau pernah gitu ya. Di akhir bulan segala macam. Nanti kita akan coba ke sana. Cuman Ustadz secara umum kalau boleh tahu, gimana sih masa kecil Ustadz Hafil nih sebenarnya? Apakah memang pendiam orangnya atau ya suka bingal juga kadang-kadang mungkin? Kalau masa kecil nih, SMP saya pendiam. Ya SD, SMP, SMA gitulah. SD, SMP masih pendiam banget. SMP tuh masih belajar setiap malam, ngajak temen belajar. Oke. Ngafalin mufrodat bahasa Arab tuh masih sering di SMP. Nah udah masuk SMA saya lebih ke mengeksplor diri Ustaz. Cari bakat saya di mana ya. Nah, saya coba banyak hal tuh. Kok bisa ya jadi pendiam, jadi aktif gitu ya, mengeksplor gitu ya? Kok bisa? Ada trigger apa tuh Ustaz? Beda main sama kawan. Ketemu di SMP ini kawannya biasa aja, yang suka belajar juga. Asrama enggak? Asrama ya. Nah, kalau saya pindah ke SMA tuh Ustaz, dapat temen main yang satu frekuensi sama saya, suka belajar juga. Jadi kadang belajar, kadang main, tapi banyak pemainnya. Jadi mengeksplor diri tuh, cari saya bisanya apa gitu. Seru sih. Seru ya. Masa SMA kan kita semua. Tapi pernah nggak di masa kecil Ustadz Hafil tuh ya pernah kelahi, dihukum guru segala macam. Pokoknya yang hal-hal yang ternyata Ustadz Hafil juga pernah ngalamin hal itu dan mungkin ada sisi berubahnya juga ternyata di satu momen. Gimana tuh Ustadz cerita? Pernah melanggar hukuman, melanggar peraturan tuh sering. Itu SMA. Tapi yang ketahuan tuh dikit ya. SMA. Yang ketahuan dikit. Karena saya nggak mau pelanggaran saya orang tua tahu. Pernah sekali tuh saya dengar musik ya. Iya. Tapi ketahuan kan nggak boleh ya di pondok pesantren. Iya di pondok pesantren ya. Nah laporan ke orang tua itu saya nonton konser. Jadi mau nggak mau orang tua saya dari Pontianak ke Jogja. Langsung datang ya? Cuma gara-gara itu. Nah itu saya nggak mau tuh merepotin orang tua banget. Pasti kecewa kan orang tuanya kan. Nah mending yang kecewa tuh saya. Orang tua jangan kecewa. Makanya saya apa yang saya langgar orang tua ini nggak usah tahu gitu. Jadi Ustadz pasti kecewa dia. Ustadz kayak punya pemahaman bahwa ini masalah yang harus bisa saya selesaikan sendiri gitu kan. Dan mau melibatkan orang tua gitu ya. Sakit. Saya di pondok sakit sering Ustadz. Cuma orang tua saya jangan sampai tahu. Kasian. Kenapa Ustadz? Karena apakah memang orang tua Ustadz tuh merasa memang pasti kepikiran Ustadz ya. Dari jauh ya Ustadz ya. Ini kita laki kan masih bisa ngadapin sendiri, ya nggak usah lapor-lapor hal kecil gitu. Iya. Jadi kalau Ustadz melihat sikit-sikit mungkin orang tua yang nge-backup masalah anaknya itu juga itu ya. Jadi evaluasi kita lah ya. Kadang memang ada anak tuh yang kasih kesempatan untuk dia melakukan perubahan mandiri segala macam. Artinya memang Ustadz
bahwa kita juga pernah mengalami masa-masa kecil yang pengen main gitu Ustadz ya. Oh iya. Jadi ketika lihat anak-anak kita lagi main, sebenarnya mungkin itu adalah sarana memang dia untuk mengekspresikan diri. Menurut Ustadz gimana tuh? Wajar sih. Wajar ya? Wajar banget karena di pepatah Arab juga gitu tuh bilangnya. Kalau masa kecil nih, ya udah masa bermain aja. Masa bermain aja. Pernah saya waktu mukobalah di mana? Apa tuh? Mukobalah tuh kayak penerimaan siswa Universitas Islam Madinah. Oke. Nah itu ada ustadz saya ditanya, kayak berdebat gitulah tentang anak kecil yang suka main tuh. Nah ditegur sama syekhnya. Syekh bilang, ya wajar itu anak kecil. Umuran kita memang umuran segitu tuh masanya main. Iya betul. Ya ini penting sekali ya untuk anak-anak. Justru kalau dikekang tuh mereka nggak bisa berekspresi ya. Iya susah banget berekspresi. Susah banget. Nah pertanyaan berikutnya Ustadz, sebenarnya kita pengen tahu ya, cita-cita Ustadz dari kecil tuh apa sih? Apakah memang betul-betul jadi guru kan memang dari kecil tuh Ustadz? Boleh di-share Ustadz? Cita-cita pertama itu guru. Memang guru. Guru ya? Karena orang tua bapak ibu guru. Keluarga guru juga, ya. Masya Allah. Saya tuh pengen dari dulu tuh pengen lanjutin estafet dakwah orang tua. Orang tua sebagai guru, saya juga sebagai guru gitu pengennya. Alhamdulillah. Tapi ada cita-cita lain juga lah. Iya. Waktu SMA kelas 3 saya pengen banget jadi pilot. Berubah lagi ya? Berubah. Pilot. SMP kan jadi guru. Tapi nggak pernah jadi dokter sih saya. Iya. Nggak pengen. Belum ada namanya keinginan ke sana. Jadi pilot. Terus kelas 3 SMA juga saya pengen banget jadi tentara Ustaz. Kelas 3 SMA. Angkatan udara. Kelihatan banget ya kayak ambisius sekali ya semua di. Ya, jadi kelas 3 SMA tuh. Setiap pagi habis tahfidz jam 6, pagi saya jogging sendiri. Oke. Untuk latih fisik. Untuk persiapan nih. Persiapan. Udah ke situ ya. Setiap setelah selesai tahfidz asar, saya juga jogging. Setelah itu olahraga. Pokoknya latih fisik terus. Karena pengen jadi tentara. Pengen jadi tentara tadi. Ya. Jadi dari sekian banyak itu jadilah guru. Gitu ya. Iya. Tapi ya tadi semangat itu tetap ada kan, suka jogging tetap masih segala macam gitu ya. Ini pertanyaan yang agak ngajak merenung dikit nih. Sebenarnya titik balik seorang Ustadz Dehya Hafil dalam hidup apa sih? Kayak titik balik dari orang yang memang banyak mungkin nakalnya atau pernah nakal sampai kemudian kayak berubah, menemukan makna hidup, hijrah lah. Itu masa-masa kapan tuh Ustadz? Pengen belajar agama yang sungguh-sungguh. Tadi kayaknya saya udah bilang ya, SMA tuh saya suka banget main, ekspresikan diri. Peraturan pesantren saya tuh rata-rata dilanggar semua. Kan tapi pas waktu milih kuliah Ustadz, kuliah tuh bapak nasehatin ke agama karena ada backupnya dari diri saya kayak gini. Kalau saya kayak gini terus nih, kuliah di tempat kayak gitu, kayaknya saya nggak bisa survive lah, bakal ngikut sama kehidupan orang-orang. Betul. Jadi saya milih ke kampus yang benar-benar mendidik agama kita. Jadi kampus saya tuh setiap maghrib tuh ada daurah ilmiah dari beda-beda dosen. Oke. Setiap maghrib. Tapi sering juga saya nggak ngikut. Tapi lumayan lah kan ada backupnya pas kuliah. Itu aja saya. Jadi Ustadz Hafil ini memang sangat memegang omongan orang tua tuh luar biasa ya, sampai merantau ya Ustadz ya. Oh ya, merantau kan dipaksa waktu SMP. Memegang omongan itu sampai betul-betul apapun yang diinginkan orang tua, salah satunya fokus ke agama tuh langsung itu Ustadz ya. Ya. Berkah orang tua nih berarti ya Ustadz, insyaallah berkah. Insyaallah. Tapi orang tua itu bukan memaksa ya. Saya juga pengen gitu. Dari hati saya kan pengen lebih baik lagi kan. Saya juga merasa nggak bisa survive nih kalau saya di kuliah umum nih. Betul. Pergaulan saya rusak nanti. Lebih baik saya cari jalan aman aja. Nah ini langsung jalan pertanyaan. Langsung pernah Kak Ustadz kayak mulai bimbang, kayak mulai bisa saja terjebak pada kenakalan remaja atau hal-hal yang menyimpang. Dan itu alhamdulillah tidak terjadi mungkin gitu kan, karena momen apa gitu Ustadz, kalau mungkin boleh diceritakan Ustadz. Agak dekat dikit Ustadz ya.
kekhawatiran ada terus Ustaz. Bahkan sampai sekarang pun kekhawatiran ada. Ya. Terjebak dalam pergaulan-pergaulan kayak gitu. Betul, diajak terus ya Ustaz ya. Iya, kan kita kan bergaulnya bukan sama guru Al-Muntas semua kan. Betul. Di mana-mana, kiri kanan depan belakang. Iya, sama teman dari rumah, sama teman luar juga. Betul sih. Tapi alhamdulillah teman saya ini lingkungannya baik Ustaz. Alhamdulillah. Jadi setiap saya kira-kira ngelakuin kesalahan nih, mau ngelakuin apa, saya bilang ke teman. Dan temen nih pinter dia backup saya juga, ngajak saya ke hal yang baik juga. Teman-teman saya alhamdulillah. Jadi pentingnya punya teman yang support ya Ustadz ya. Support kan semua, kita, alhamdulillah. Kan kita sadar nih diri kita nih kayak liar heboh gitu ya. Jadi kita kayak perlu ada teman yang nenangin kita, ingatkan kita gitu. Apa ya? Kalau kita berabeh dikit nih, bahasa sekarang itu blunder gitu. Blunder. Kalau kita blunder tuh ada teman. Teman saya kan teman main, alhamdulillah bagus semua. Alhamdulillah. Beberapa yang negatif, tapi yang positifnya alhamdulillah banyak. Yang positifnya alhamdulillah banyak juga ya Ustaz. Insyaallah dosen semua teman saya. Masya Allah, udah jadi dosen ya. Iya, udah jadi dosen. Reunian biasa Ustaz berarti ya? Reunian. Hampir tiap hari. Oke Ustadz Hafil, jadi tadi kita sudah bahas dan sekarang kita lanjutkan tentang suka duka Ustadz Hafil menempuh pendidikan dari SMP, SMA sampai kuliah. Ini penting banget kan buat sobat sepatas yang sedang berjuang juga menempuh pendidikan SMP. Ada saudara kita SDIT juga, SMA IT. Nah ini seperti apa strugglingnya, daya tempurnya gitu. Nah kita pengen tahu suka dukanya Ustadz Hafil di sana gitu. Pengennya lebih banyak suka daripada duka. Ekspektasinya ya. Ekspektasinya seperti itu. Tapi kan dukanya lebih banyak. Kangen orang tua. Di tahun pertama saya merantau kangen orang tua sampai nangis. Sampai nangis ya Ustadz ya. Iya. Sampai nangis, tapi nggak depan umum. Oh iya. Lagi mandi tuh nangis kita di kamar mandi. Anak SMP kan, masih SMP kelas 1. Karena ndak mau jauh dari orang tua, karena ndak enak tempatnya atau gimana Ustaz? Semuanya. Oh semuanya. Kan tempat baru. Tempat baru ya Ustaz ya. Enak. Kaget ya. Iya, orang tua jauh nggak bisa dihubungin. Nelpon nggak bisa kan zaman dulu, pakai wartel nelpon kan. Enak banget tuh kan. Nggak ada HP. Betul. Jadi pengennya sukanya lebih banyak gitu ya. Tapi setelah itu Ustadz masa-masa masa-masa suka dukanya, kemudian ada enggak momen-momen yang memang kesulitan gitu pada saat sekolah gitu? Kesulitan pada kuliah sih sebenarnya. Kalau SMA kan masih ya main-main. Iya. Kayak biasa. Kalau kuliah ini asrama ya Ustadz ya? Asrama di tahun semua ya? pertama. Oh. Tahun pertama kuliah. Semester pertama, semester kedua di asrama. Oke. Semester 3 seterusnya kita ngontrak. Oh, ngontrak. Nah, itu susah. Iya. Karena kita nggak ngandelin bantuan orang tua. Bukan saya sendiri, sama teman-teman. Jadi dari mana tuh uangnya kalau nggak dari jajan. orang tua? Uang jajan. Uang jajan yang kita kumpulin. Masya Allah. Nah, untuk sama teman-teman, pokoknya bisa nyewa satu rumah tanpa membebani orang. Bisa Ustaz ya? Bisa. Tapi ya hemat lah pasti ya Ustaz ya? Hemat pasti. Hemat ya. Betapa kalian sobat sepatas betapa luar biasa ya perjuangan ketika kuliah gitu. Dan memang sampai selesai Ustaz ya? Sampai selesai. Kita tuh saking nggak mau minta uang tambahan sama orang tua Ustaz. Kita makan aja tuh. Kita patungan ya, per bulan kita patungannya. Ini uang makan kita. Jadi kita makan enaknya tuh di hari Minggu aja. Oke, makan enak hari tuh Minggu maksudnya ada makan enak tuh proteinnya bagus. Itu pas kuliah itu udah kebayang ya berarti hari-harinya makan apa gitu kan. Pokoknya nggak membebani orang tua gitu. Kita kerja, cari kerjaan. Luar biasa. Ini penting ya teman-teman, ternyata luar biasa banget. Tidak membebani orang tua. Kenapa Ustaz tidak mau membebani orang tua? Padahal sebagai orang tua tentu pengen tahu keadaan anaknya. Kalau butuh apa kan kabari, itu kan orang tua kan pasti gitu ya. Kenapa Ustaz tidak memanfaatkan itu gitu? Kita nih kan laki kan. Ya, ada tanggung jawab, jadi harus bisa selesaikan sendiri. Selesaikan sendiri. Kalau nggak bisa selesai sendiri, baru kita lapor. Betul. Itu pun dengan bahasa yang halus. Betul. Jangan sampai orang tua tuh kan kita kan udah jauh nih. Betul. Jangan sampai orang tua tuh ngerasa wah anak saya dalam masalah nih. Harusnya orang tua tahu, saya baik-baik aja.
Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau boleh dikatakan sosok Ustadz Hafil yang sekarang ini akibat tempaan dari ya sekolah dan kuliah di luar tadi tuh ya, yang tiap hari makan asam garam kehidupan mandiri segala macam. Saya besar di sekolah. Oke. 24 jam dalam sekolah. Bukan dalam rumah. Luar biasa ya. Masya Allah. Nah Ustadz, berarti kesempatan ini kita next pertanyaannya, kira-kira Ustadz ada nggak yang mau disampaikan sebenarnya ke anak-anak kita nih terkait dengan bagaimana mereka harus ya berjuang belajar gitu kan? Ada satu masalah nggak membuat kita surut belajar, bahkan mengeluh, bahkan putus asa. Gimana Ustadz kiat-kiat buat anak kita, persiapan juga kalau mereka mau ke jauh segala macam sekolah, khusus anak SMP kita nih. Buat anak-anak kita, anak-anak saya di SMP Al Mumtaz nih, kalau belajar ngadapin masalah di sekolah, seharusnya selesaikan sendiri terlebih dahulu. Oke. Kalau udah nggak bisa, baru sampaikan ke orang tua dengan bahasa yang halus. Betul. Jangan sampai orang tua mikirnya udah berat nih masalah ya. Padahal kan biasa aja. Betul. Harusnya bisa diselesaikan sendiri. Dan insya Allah masalah-masalah di sekolah kita nggak terlalu berat sih. Dan juga sekolah tuh bisa diajak kerjasama. Iya. Untuk menyelesaikan guru-gurunya baik. Masalah. BK kita baik. Ya, alhamdulillah ya, Masya Allah. Dipromosi kita. BK kita baik. Walas kita juga bisa bekerja sama Ustaz. Masya Allah. Oke. Ustaz, sekarang kita masuk di sesi pertanyaan seputar SMPT Al Mumtaz Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang mau jadi guru, dan alhamdulillah ternyata Ustadz jadi guru SMPT Al Mumtaz. Kalau boleh tahu Ustadz masuk Al Mumtaz tuh sejak kapan Ustadz di SMP ini? Sejak lulus tahun 2019 Juli. 2019 Juli. Ya. Oh, karena dilamar ada lamar? Enggak, saya sendiri mau. Oh. Dulu adik saya sekolah di sini SMP. Oh, adik. Oke. Adik tuh sekolah di sini sama apa namanya, sama temennya nih. Sepupunya ya sepupunya. Nah saya tuh pengen ngajar, pengen jadi guru, nyari sekolah Islam, ya udah ke sini. Oke. Dan waktu itu langsung diterima Ustaz? Oh enggak, di tes dulu. Oke, ada tes dulu, prosedur ya. Ada, insya Allah nggak ada orang dalam. Oh iya. Alumnas penuh tesnya. Iya, ada tesnya juga ya, Masya Allah. Ustadz Hafil ketika memilih SMPT Al Mumtaz, boleh sedikit Ustadz, gimana rasanya Ustadz jadi guru SMPT Al Mumtaz Ustadz? Mana tentunya nyaman. Nyaman ya, Insya Allah. Nyaman banget, teman-temannya juga nyaman. Teman-teman di sini nih, teman-teman guru bisa bawa kita ke hal yang lebih baik. Dari yayasan kita juga nih Ustadz. Ya. Kadang tuh, bukan kadang, selalu bahkan memfasilitasi upgrading diri. Betul. Sebagai guru, sebagai wali kelas, pembina BPI, pembina asrama, itu pasti di-upgrade. Itu kan bisa dibilang sibuk Ustaz ya. Nilai plus buat kita, pendidikan buat kita lagi kan. Nah, jujur saya nggak pernah terjun di dunia pendidikan. Khususnya di administrasi. Jadi ini baru pertama kali terjun di dunia pendidikan itu di SMPT Al Mumtaz. Ya, 2019 itu. Oke. Pasti ngajar saya dari lulus SMA udah ngajar. Oke. Nah, ketika masuk pertama kali di SMPT Al Mumtaz ini Ustaz, amanahnya itu sebagai apa Ustaz? Jabatannya Ustaz? Guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab. Iya. Nah, boleh sedikit Ustaz, kenapa suka terhadap bahasa Arab Ustaz? Yang pertama kan mungkin karena saya di pondok pesantren dulu ya. Yang kedua udah kenal ya gitu ya. Yang kedua saya ini mau belajar agama Islam. Pastinya agama ini dari bahasa Arab. Oke. Mau kitab intinya, kitab hadis semuanya berbahasa Arab. Oke, betul. Kitab hukum aslinya semuanya berbahasa Arab. Kitab tafsir juga gitu. Tafsir Ibnu Katsir aslinya berbahasa Arab. Saya tuh pengen belajar dari sumbernya ya. Bisa dibilang Ustadz Hafil ini pembelajar juga ya, kayak belajar kitab, pengen tahu terus gitu. Pengen tahu ya. Sering tanya-tanya, sharing sama teman biasanya kan. Tapi beliau ini ya, sobat sepatas ya, kalau di luar belajar gitu, di luar sekolah tuh kayak bukan guru gitu. Bawaannya tuh kayak anak muda, yang anak-anak Jaksel gitu. Anak-anak yang tongkrongan, pakaiannya juga pakaian anak muda. Jadi wajahnya juga nggak nampak guru gitu kan, nampaknya anak band gitu. Nah tapi memang luar biasa gitu kan, dibalik kemasannya yang berbeda ternyata memang
bisa dibilang ya paham tentang bahasa Arabnya luar biasa gitu ya, luar biasa nih Ustadz. Tampang pecicilan. Itu tambahan. Oke, Ustadz kalau boleh dibilang di SMP ITI Al-Mumtaz ini sekarang Ustadz amanahnya apa saja Ustadz? Selain ngajar tadi mungkin ada amanah lain Ustadz? Sekarang saya wali kelas. Kelas berapa nih? Kelas 8B. Anak 8B wajib nonton ya. 2024 Ustaz. Oke. Kemudian pembina BPI. Pembina BPI. Ya, ngajar bahasa Arab, ngajar TTQ juga Al-Qur'an. Kemudian sama pembina pramuka. Pembina pramuka nih yang baru saya pelajari lagi ilmu pramuka. Itu yang tadi saya bilang loyal. Saking loyalnya semuanya luar biasa diamanahkan ke beliau dan beliau mampu ya insya Allah sejauh ini ya dan amin. Mampu, ya semoga mampu untuk mengemban amanah yang luar biasa. Jadi sosok Ustadz Hafil ini sangat dibutuhkan ya dan luar biasa gitu apa yang dilakukan beliau gitu. Ustadz sendiri yang melihat SMP ITI Al-Mumtaz anak-anaknya itu seperti apa, kemudian juga ya ruang-ruang untuk belajar apakah mudah segala macam Ustadz? Untuk peluang dakwah ya Ustadz ya. Kenapa saya pilih SMP? Karena dakwah tuh dari anak kecil. Itu lebih mudah masuknya. Ya, jadi di SMP ini mudah kita tanamkan nilai keislaman dari kecil. SMP ya dasar ya? Ya sebenarnya SD. Cuma saya nggak mampu di SD. Iya. Ada khusus tuh ya? Iya. Ilmu khusus. Ada ilmu khusus. Ilmu khusus kalau ngajar anak SD. Betul. Nah SMP nih Ustadz gampang banget anak ini dipahamkan tentang Islam. Betul. Dakwah tuh lebih cepat masuk dari anak kecil. Betul. Israel aja untuk memutus dakwah anak kecil yang dibunuh kan. Memang dari anak kecil ini dakwah mudah masuk dan anak-anak kita di sini itu potensi buat belajar agamanya itu banyak, besar potensinya. Contohnya kita suruh ngafal nih, mereka bukan cuma ngafal, tapi mereka baca juga artinya tanpa kita suruh. Alhamdulillah banyak anak-anak yang begitu. Alhamdulillah. Bahkan ada anak yang bertanya apa yang nggak kita ajarkan Ustadz. Artinya ilmu-ilmu tinggi, ilmu perkuliahan ditanyanya. Hukum ini, hukum itu. Kaget kita ya Ustadz ya? Iya kita kaget. Dan tahu nggak jawabannya nanti kita nggak tahu. Maksudnya kadang susah kita mau ngejawabnya karena membahasakannya betul seperti terlalu tinggi ya Ustadz ya. Seperti umurnya tuh kadang kita bingung, tapi mereka kadang mampu. Dan mereka kan ya apa yang ada di pikirannya yang ditanyakan gitu kan. Iya. Luar biasa Ustaz. Apa yang dilihat kan sekarang tontonan banyak juga kan. Apa yang janggal di pikiran mereka nih pasti ditanyakan. Ustadz kemarin saya ada lihat ini, hukumnya apa ya? Banyak tuh yang kayak gitu. Betul. Nah jadi Ustadz selama di SMP ITI Al-Mumtaz ini kan tadi ada beberapa amanah yang diemban. Sebenarnya apa sih tujuan Ustadz ke SMP ini selain tentu bekerja mengajar segala macam, ada hal visi pribadi gitu kan terkait diri sendiri gitu. Ada. Silakan Ustadz. Kenapa saya pulang ke Pontianak? Setelah sekian lama di kota orang. Karena tanggung jawab saya ada di Pontianak. Biasa kan enggak pulang ya biasanya? Biasa enggak pulang. Setahun sekali. Iya. Dan milih kerja di sana kan biasanya? Iya, milih kerja di sana. Harusnya rata-rata. Tanggung jawab saya ada di Pontianak, makanya saya pulang. Itulah kenapa pulang. Tanggung jawab ada di Pontianak. Tanggung jawab apa Ustaz? Orang tua. Tanggung jawab orang tua. Orang tua udah mulai tua. Iya. Kita sebagai anak laki-laki. Iya. Pastinya tanggung jawab sama orang tua. Masya Allah. Padahal Ustadz bisa saja bahkan ke Madinah gitu Ustadz ya. Amin. Gitu bisa. Kan. Bisa saja sebenarnya. Itu. Tanggung jawab tuh pertama. Yang kedua, kenapa Al-Mumtaz? Karena nggak jauh dari rumah. Jadi saya lebih gampang bolak-balik ke rumah. Saya juga kalau dilempar di luar Pontianak, saya nggak tahu bisa terima atau enggak. Nah, karena tanggung jawab kita di sini. Betul. Jadi Ustadz Hafil, kira-kira ada nggak rencana, harapan, inovasi ke depan yang pengen Ustadz Hafil lakukan di SMP ITI Al-Mumtaz? Baik dari segi bahasa Arabnya mungkin perlu ada strategi apa, atau pengen beralih ke koordinator apa, pengen coba atau apa. Pokoknya hal-hal apalah yang pengen supaya tidak monoton bahkan pengen sesuatu yang lebih baik lagi dari SMP ITI Al-Mumtaz. Apa tuh bentuk-bentuk konkretnya tuh Ustadz Hafil? Ada enggak rencana-rencana ke depan
inovasi gitu? Saya juga bingung. Bingung ya. Tapi saya ada harapan sih untuk Al-Mumtaz ini ada perguruan tinggi. Oke. Itu aja. Kalau untuk SMP apa ya? Mungkin pembelajarannya bisa dicoba pakai bahasa asing gitu. Biar gurunya belajar juga kan. Iya. Jadi kayak pembiasaan istirahatnya itu pakai bahasa Arab gitu, Ustaz. Bahasa Arab kah, bahasa Inggris kah? Oke. Itu boleh tuh dijadikan rencana inovasi kita ya, Ustaz ya. Dan perguruan tinggi itu kan harapan ya. Harapan, betul banget gitu ya, Ustaz. Jadi inovasi rencana ke depan tentang SMPT Al-Mumtaz. Kalau tentang diri sendiri, Ustaz? Kalau diri sendiri? Iya, tentang diri sendiri misalnya kayak mengupgrade ilmu lagi atau mungkin pengen S2 lagi misalnya, itu ada nggak sebenarnya keinginan itu, Ustaz? Pengen kuliah lagi, kalau keinginan ada, insya ada. Allah. Oke. Kalau belajar, saya pengen juga belajar masalah-masalah hukum Islam, banyak yang belum saya tahu. Banyak yang update juga kan hukum Islam kan. Betul. Itu biasanya saya sharing sama teman. Nah, ilmu itu dipakai mungkin Ustadz mungkin ngisi ceramah di luar atau pengajian di luar mungkin kalau ada. Belajar tuh Ustadz, saya kuliah S1 bukan karena saya mau ngajar. Tapi saya suka sama ilmunya. Ya udah saya kuliah, saya belajar ilmu itu. Pengen paham aja tuh berarti. Pengen paham, pengen bisa. Jadi kepuasan dalam belajar tuh ada. Masya Allah ya. Dan sudah dapat itu. Insya Allah. Ya. Kalau untuk S1. Ya, untuk S1. Tiga pertanyaan terakhir nih Ustadz. Apa harapan Ustadz dan pesan-pesan Ustadz untuk anak-anak SMPT Al-Mumtaz? Harapan untuk anak-anak Al-Mumtaz, SMPT Al-Mumtaz, pesan-pesannya. Ya, kalau harapan untuk anak-anak SMPT Al-Mumtaz, pesan-kesan juga tadi kayaknya saya udah sampaikan. Saya pengen anak-anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dulu. Jangan libatkan orang tua dulu karena mereka laki. Kalau udah nggak bisa, udah merasa sulit, baru ke orang tua karena melatih diri untuk mandiri. Jadi Ustadz nih malah fokusnya bagaimana penyelesaian masalah sendiri ya. Jadi ternyata sekolah itu bukan sekedar belajar ya Ustadz ya. Ini kalau saya sebagai guru, saya pengen menyelesaikannya sama-sama. Kalau ditanya saya sebagai murid, saya nih sebagai murid nih, saya harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Artinya di sekolah tuh tempat kita tuh belajar menyelesaikan masalah gitu Ustadz ya. Bukan sekedar belajar doang gitu ya. Jadi saya pengen anak-anak kita di sini kalau ada masalah mereka bisa menyelesaikan sendiri. Iya dong. Kita kasih kepercayaan. Baik. Betul. Kepercayaan kepada mereka kan berharga juga untuk mereka. Nah Ustadz, berikutnya apa pesan-pesan harapan Ustadz untuk guru-guru kita nih? Guru-guru Ikhwan maupun Ahwat, karyawan, partner-partner Ustadz. Guru-guru. Yang pertama terima kasih udah membersamai saya di sini. Wah, ini kayak perpisahan. Maksudnya udah apa ya? Selama ini ya. Selama ini udah sama saya. Tahan sama gerak-gerik saya kan. Tahan. Kemudian harapan saya berikutnya yaitu kalau saya ada salah bisa langsung ditegur. Gitu ya. Tegur sendiri juga nggak apa-apa, di depan orang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, insya Allah saya tahan. Ini ciri orang yang udah matang tuh gini, udah. Insya Allah saya tahan. Bertahun-tahun di luar. Depan umum juga. Ya nggak apa-apa, saya salah ya udah. Gitu. Kemudian kalau kalau negur saya sebagai orang yang salah, saya berharap kawan yang negur, guru-guru yang negur bisa merangkul saya ke jalan yang lebih baik lagi. Jadi yang nggak cuma negur gitu, tapi diajak gitu ya. Diajak. Insya Allah saya nggak marah sama yang negur. Terakhir Ustadz, apa harapan pesan Ustadz untuk SMPT Al-Mumtaz? Pesan saya untuk SMP. Yes. Tadi untuk murid, guru, SMPT Al-Mumtaz. Untuk SMP berarti untuk lembaganya. Gimana nih? Secara kurikulumnya, secara programnya, secara bangunannya. Saya juga belum ada nyiapin kalimat untuk itu. Nggak apa. Harapannya ya bisa ada perguruan tinggi aja. Karena apa ya? Kayak perkuliahan tuh lebih seru belajarnya, lebih mendalam ilmunya.
Iya. Kan kita bisa lihat anak kita sukses dari perkuliahan kan. Betul. Dari Al-Mumtaz, mantap. Luar biasa banget tuh ya. Artinya memang Al-Mumtaz ini mudah-mudahan bisa mengembangin lembaga pendidikannya bisa ke taraf yang lebih tinggi ya. Sama satu lagi Ustaz. Apa tuh? Kan harapan ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yayasan. Ya. Harapan aja. Saya pengen Al-Mumtaz nih asramanya lebih banyak lagi gitu. Asramanya lebih banyak. Jadi gedungnya lebih dibuat lagi gitu Ustaz maksudnya? Ya, karena anak asrama nih apa ya? Dari situ dia belajar mandiri. Oh iya sih, betul sih. Kan Ustaz kan alumni asrama ya. Alumni asrama di Jawa. Pengen anak-anak saya juga belajar hidup sendiri itu gimana. Walaupun udah ada ya sekarang ya. Betul. Kadang saya kagum sama mereka yang bertahan. Betul banget, anak SMP lagi. Dengan segala teman-temannya pulang ke rumah, betul. Dia pulang ke asrama. Betul. Kita respect keren sama anak asrama, tetap semangat ya. Nanti Ustaz akan berkunjung ke asrama insyaallah. Berkunjung aja tapi. dan ngasih itulah motivasi segala macam.